Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengamankan 6 orang pelajar yang terekam kamera menendang seorang nenek di pinggir jalan. Para pelaku diketahui merupakan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Kejadian ini viral di media sosial. Setelah rekaman ini viral, kepolisian setempat berhasil mengidentifikasi para pelaku dan korban aksi kekerasan. Setelah ditelusuri, keenamnya merupakan pelajar dari salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 6 pelajar tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif di ruang unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan, motif kekerasan yang mereka lakukan ternyata akibat iseng. Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja atau iseng-iseng dari para pelajar ini, tidak ada niatan untuk melukai dan sebagainya, hanya sebatas iseng, tidak akan, tetapi ada temannya untuk meminta video tersebut dan diupload di grup WhatsApp dari mereka, sehingga akhirnya viral lah seperti ini. Saat ini proses hukum terhadap para pelaku yang masih di bawah umur masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik unit PPA Polres Tapanuli Selatan. Sementara itu, nenek korban kekerasan saat ini sudah diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan karena setelah didiagnosa menderita gangguan jiwa. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar kasus 6 pelajar yang viral menendang seorang nenek di pinggir jalan, kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Tapanuli Selatan, ada AKBP Imam Zamroni. Selamat sore Pak Zamroni. Selamat sore Mbak Gita. Pak Zamroni, kita ingin mengetahui sebenarnya persis kejadian pada saat penendangan atau kekerasan yang diakibatkan oleh pelajar tersebut. Apa sebenarnya yang saat itu dilakukan para pelajar tersebut? Bagaimana kemudian akhirnya kejadian penendangan itu terjadi? Ya, betul Mbak. Jadi pada awalnya mereka ini hanya iseng. Sesuai dengan hasil keterangan para saksi yang kami laksanakan pemeriksaan tadi malam sampai dengan tadi pagi, disimpulkan bahwa motif berawal dari salah satu pengendara sepeda motor yang terlihat di dalam video yang dekat dengan berdirinya korban itu berniat memberikan sebatang rokok. Karena nenek atau korban ini sudah 4 bulan berada di lokasi desa Kecamatan Angkola Timur dan biasa diberikan sebatang rokok karena kesukaannya dari korban itu. Jadi berawal dari iseng, maka divideo oleh salah satu rekan dari para pelaku yang ada di dalam video untuk pemberian sebatang rokok kepada korban. Akan tapi tidak disangka salah satu dari para pelaku tiba-tiba lari dan menendang dari korban. Itu berawal dari motif dari kejadian tersebut. Oke. Untuk identitas nenek sendiri berarti memang tidak ada keluarga begitu ya Pak ya? Karena kan berdasarkan informasi sebelumnya akhirnya korban yang merupakan nenek ini dibawa ke dinas sosial dan diketahui bahkan merupakan orang dengan gangguan jiwa. Alhamdulillah Mbak, jadi tadi pagi kami melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dan kami menggunakan alat identifikasi pemindai retina dan sidik jari. Kami mendapatkan identitas dari korban, ya ini dari atas nama Leni Taragi yang berdomisili atau bertempat tinggal sesuai identitas yang ada di KTP di daerah Simalungun atau Siantar. Dan kami mencoba menghubungi dari pihak keluarga dari korban dan alhamdulillah kami tadi siang sudah terhubung Mbak dengan kakak kandung dari korban. Dinyatakan betul bahwa itu
adalah keluarganya yang sudah 3 tahun meninggalkan rumah yang sebelumnya memang sedang menjalani perawatan jalan terkait dengan gangguan kejiwaan di Siantar. Nah, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tambun Selatan, rencananya besok Senin kami akan mengantarkan korban ke Medan untuk kami laksanakan pemeriksaan terkait dengan oleh tenaga medis terkait dengan kejiwaan dari korban. Setelah itu kami antarkan ke pihak keluarga di Siantar. Demikian, Mbak. Baik, bagaimana kemudian dengan para pelaku yang merupakan 6 pelajar ini, Pak? Apakah ada keputusan seputar hukuman ataupun mungkin proses pembinaan baik kepada pelajar maupun orang tua, Pak? Terkait dengan proses hukum, tadi pagi kita jam 10 kita melaksanakan gelar perkara dan kami putuskan dari keterangan saksi-saksi yang sudah kita laksanakan pemeriksaan, didapatkan fakta bahwa benar terjadi sebuah tindakan penganiayaan, sehingga dari hasil gelar perkara kami putuskan yang tadinya dalam ranah penyelidikan, kami naikkan status menjadi penyidikan, akan tetapi belum kami tentukan siapa pelaku dari ke-5 atau ke-6 pemuda atau pelajar tersebut, karena kami sedang berkoordinasi dengan pihak Bapas Sibolga untuk melaksanakan pendampingan pemeriksaan selanjutnya, Mbak. Dan direncanakan pemeriksaan selanjutnya yang didampingi oleh Bapas akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. Hal ini juga kami nanti akan menentukan status dari masing-masing setelah kami mendapatkan hasil visum yang akan dikeluarkan dari Rumah Sakit Daerah Padang Sidempuan yang tadi pagi sudah melaksanakan pemeriksaan medis kepada korban. Jadi saat ini kami tadi sudah panggil dari orang tua, tokoh masyarakat, kepala sekolah dari sekolah SMK yang di tempat untuk melaksanakan pendidikan dan juga dari kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kami serahkan kembali sambil kami melengkapi berkas-berkas perkara untuk kelengkapan berkas perkara selanjutnya. Sebelum kami penyerahan kepada keluarga tadi, kami kumpulkan dari masing-masing tokoh, orang tua, dan pihak sekolah untuk memberikan pembinaan dan tindakan sesuai dengan peran masing-masing. Orang tua dan tokoh masyarakat akan memberikan pembinaan untuk tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tercela dilakukan oleh pemuda-pemuda desa dan keluarga. Dari pihak sekolah tadi berjanji akan memberikan sanksi sesuai dengan peran masing-masing dari para pelajar. Baik. Demikian, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya dan tentunya mengharapkan tidak ada kejadian serupa yang terulang lagi. Terima kasih AKBP Imam Zamroni selaku Kapolres Tapanuli Selatan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.